Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 12, yang terhormat Ibu Ratna Maksidatur Rahmah selaku CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 12. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini CGP kita, Bu Ratna akan menyampaikan desiminasi budaya positif sebagai tugasnya selaku CGP. Untuk itu, waktu sepenuhnya nanti kita serahkan kepada Bu Ratna. Namun sebelum Bu Ratna menyajikan materi, kita mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan motivasi kepada CGP kita, Ibu Ratna Maksidatur Rahmah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, saya berikan. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Ibu semuanya, mari pada kesempatan ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bu Ratna lolos dalam CGP. Untuk itu harapan dari sekolah, Bu Ratna bisa bergerak, bisa menggerakkan teman-teman sehingga nantinya sesuai dengan harapan kurikulum kita, yaitu kurikulum Merdeka. Untuk itu bisa menjelaskan kepada teman-teman yang pada saat ini insya Allah Bu Ratna akan menerapkan, yaitu terkait dengan budaya positif di sekolah kita. Untuk itu monggo Bu Ratna disampaikan kepada teman-teman dan harapannya teman-teman mendukung sepenuhnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Waktu sepenuhnya saya aturkan kepada Ibu Ratna dalam rangka pengibasan modul 1.4 budaya positif di sekolah. Marilah Bapak Ibu kita luangkan waktu sejenak untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Bu Ratna. Monggo. Terima kasih atas waktunya, Bu Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Berdi Prayitno, SPDM FPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 12, dan teman-temanku yang saya hormati dan yang berbahagia. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama kali saya mengucapkan terima kasih bersyukur itu terhadap Bapak Berdi Prayitno yang mana selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan program-program yang selama ini ada dalam benak saya dan teman-teman. Kemarin ketika ada berbagai kegiatan, alhamdulillah berjalan lancar. Kegiatan tersebut tidak akan berhasil tanpa kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Dan yang kedua, kepada manusia selaku PP, meskipun bukan PP dari saya atau CGP untuk saya, tetapi Bu Miss yang memberikan kontribusi yang sangat berarti, motivasi kepada saya untuk tidak sekedar menjadi CGP hanya istilahnya pokoknya menentukan tugas, tapi benar-benar disampaikan, dipraktekkan di dunia nyata. Dan semoga Bapak Ibu guru di sini
juga mendukung apa yang menjadi program saya, dan ini semata-mata bukan program saya saja tapi untuk kemajuan sekolah. Karena kita tahu bahwa karakter anak yang sekarang itu boleh dikatakan lost karakter, jadi kalau tidak kita guru-guru SMP Negeri 2 Keras yang mendampingi mereka, siapa lagi yang akan merubah mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah saya dan teman-teman CGP lain sudah melaksanakan modul 1 dari mulai filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian visi dan misi guru penggerak, nilai guru penggerak, kemudian yang ketiga komunitas praktisi, dan yang ini modul 1.4 pengimbasan budaya positif di sekolah. Tolong Pak Hadi. Coba kita lihat di sini nih Bapak Ibu, budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah itu perlu yang namanya kekompakan, ya, perlu namanya kebersamaan, kolaborasi semua warga sekolah, baik itu siswa, guru, kemudian orang tua. Jadi perlu kekompakan sehingga ketika kita sudah memiliki keyakinan atau memiliki nilai-nilai, kalau kita tidak bersama berjuang, berkolaborasi, tidak mungkin akan berhasil. Next. Oke, sekarang kita melihat perubahan paradigma filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selain yang tiga trilogi pendidikan, yaitu apa Bapak Ibu? Ing Aso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Kalau di depan kita sebagai contoh, kita semua belajar di sini. Kita belajar, tidak ada yang sempurna, semua perlu pembelajaran. Dan kalau guru itu sudah berjalan sesuai dengan tugasnya, insya Allah anak itu bisa tinggal ngetut seperti itu. Ing Madya Mangunkarso di tengah-tengah memberikan motivasi, kemudian yang Tuturi Handayani di belakang memberikan kota atau motivasi. Ini ada yang pertama bukan tabula rasa. Kalau sekarang Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa murid itu bukanlah kertas kosong. Kalau dulu kan murid itu kertas kosong, jadi setiap saat kita bisa menggores dengan berbagai apa yang kita inginkan. Kita tidak boleh memaksa anak. Tapi kalau dengan tabula rasa, setiap individu, setiap murid itu punya bakat, punya kelebihan sendiri-sendiri yang mana kita itu tugasnya yaitu menuntun, mendampingi, membersamai mereka supaya mereka berkembang. Oke, terbukti kemarin ketika kita mengadakan lomba mural, ternyata mereka juga bisa mandiri, bisa berkreasi, bisa jadi lukisannya bisa bagus lagi. Itu yang perlu kita pupuk, yang perlu kita dorong sehingga menjadi sebuah karya yang bagus, dimotivasi. Kita tidak boleh menjudge orang istilah harus pintar matematika, harus pintar bahasa Indonesia, harus tidak, karena mereka masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi dari keunikan itu akan muncul ide gagasan yang mungkin Bapak Ibu guru tidak bisa merebak. Ternyata mereka itu lebih baik dari apa yang kita bilang, ya. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Budi pekerti dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara yang diutamakan adalah tumbuhnya karakter
dari murid tersebut. Jadi tumbuhnya budi pekerti. Maka kemarin kita Jamaah Buruh dan kawan-kawan tim P5 itu meminta Bapak Ibu guru untuk tidak memulai pembelajaran kalau kelas belum bersih. Jadi kalau semua itu ibaratnya juwet, semua itu peduli, insya Allah nanti bakal terwujud. Okay? Karena kemarin masih ada beberapa mungkin karena mengejar target dan lain-lain, mengejar kurikulum harus selesai, materinya harus selesai seperti itu. Tapi kalau kita tidak, istilahnya kalau 1, 2, 3 guru yang hanya peduli dengan keadaan lingkungan, maka tidak akan terjadi kekompakan sehingga mereka gurunya diam saja seperti itu. Jadi saya kalau punya kesempatan karena saya jamnya sedikit dan selain ketika saya tidak memberikan konseling ke anak-anak, itu saya putar ke kelas-kelas, itu masih beberapa anak yang tidak gitu peduli dengan lingkungan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu guru kompak kita melaksanakan program P5 yang sudah kita bentuk menjadi program yang benar-benar nanti bisa diterapkan di SMP Negeri 2 Keras. Okay. Kemudian tugas guru menuntun berkat agar anak selamat dan bahagia. Guru itu ibarat petani dan anak ibarat biji padi. Seorang petani tidak ingin kalau hasil panennya itu tidak maksimal, semua pengen hasil panennya maksimal. Oleh karena itu, ketika petani ingin hasilnya maksimal, mereka harus rajin memupuk, mengolah tanah menjadi tanah yang lebih baik, kemudian memberikan pestisida supaya tidak timbul hama. Ini juga berlaku bagi kita. Ibaratnya kalau guru adalah petani, kalau murid biji padi supaya tumbuh subur tanpa paksaan, tumbuh dari hati nurani mereka sendiri. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, ya kita tidak boleh menyamaratakan, tidak bisa menyamaratakan murid sekarang dengan murid yang dulu. Kalau zaman dulu ketika Bapak Ibu gurunya sudah di kelas itu istilahnya kita mesti ngadep gitu ya, tunduk seperti itu. Jadi anak-anak itu kalau gurunya senang itu ketika anak muridnya itu duduk diam. Kalau sekarang ternyata dengan adanya pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena siswa itu punya punya kodrat zaman yang mana mereka butuh pengajaran sesuai dengan zamannya, perubahan zaman. Sebenarnya kalau boleh diterapkan di SMP 2 Keras itu boleh membawa HP, tetapi pengajarannya melalui HP karena kita mungkin belum siap untuk anak-anak kita memakai HP. Jadi anak-anak lebih baik tidak usah membawa HP kecuali kalau memang gurunya ada yang meminta pembelajaran lebih efektif menggunakan HP. Ya, karena kan zamannya anak sekarang itu zaman milenial. Jadi yang penting adalah komunikasinya itu memakai HP. Jadi informasi lewat HP seperti itu. Tapi kalau semua disamaratakan kayaknya tidak bisa karena sekolah kita itu mungkin anaknya itu lebih banyak mudorotnya kalau pakai HP. Jadi kalau memang sudah siap nggak apa-apa, monggo seperti Pak Sam kemarin banyak memakai HP nggak apa-apa. Tapi gini, terkadang anak-anak itu tidak bisa mengendalikan ketika pembelajaran di kelas HP, mereka tetap menggunakan HP seperti dalam pelajaran. Terus kemudian pembelajaran berpihak pada anak. Bapak Ibu, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu di situ kita ketahui bahwa anak itu lebih baik mengemukakan apa yang dia ide-ide gagasan yang dia miliki dikemukakan ketika di kelas. Jadi kalau bisa itu pembelajaran lebih banyak ke diskusi kelompok, karena dengan diskusi
diskusi kelompok. Kenapa? Anak akan belajar mengungkapkan ide, mengungkapkan gagasan, pengetahuan yang ada pada materi menggunakan bahasa sendiri, sehingga ketika mereka itu memperoleh pembelajaran, tidak hanya menerima tapi juga menuangkan ide-ide mereka seperti itu. Karena kemarin saya sudah mempraktekkan tentang diskusi kelompok dan alhamdulillah anak-anak itu senang. Mereka lebih gerakannya, motoriknya itu dapat sehingga mereka tidak ngantuk. Ketika pembelajaran, di tengah-tengah pembelajaran atau di awal pembelajaran, mereka diadakan permainan. Padahal permainannya gampang, cuma permainan tepuk. Coba biar nggak ngantuk, nggih. Meskipun seperti anak TK nggak apa-apa ya Bu ya. Oke, ini permainan tepuk ini seperti ini, nggih. Ketika saya selamat pagi, Bapak Ibu guru tepuknya sekali. Selamat siang tepuknya 2 kali. Selamat malam tidak usah dibunyikan. Coba dipraktekkan. Berarti nanti kalau masih dibunyikan tidak konsentrasi seperti itu. Biar kelihatannya Bapak Ibu guru muak setelah dikasih makan sayur asem. Suaranya lembut ya. Seperti Oke, Bapak Ibu coba ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat malam loh. Ini kan biar mereka itu bisa konsentrasi. Oleh karena itu saya memberikan berbagai cara supaya mereka tidak ngantuk. Sekali lagi deh. Tanda-tanda nantang. Nanti kalau Oke, selamat pagi, pagi, siang, malam. Ya, itu dengan cara seperti itu saja anak-anak itu wajahnya sudah beda gitu Bapak Ibu. Tidak istilahnya tidak tegang terus seperti itu. Boleh kita cari referensi di mana saja. Ini juga masih belajar, saya sendiri juga belum kreatif dan inovatif. Kita masih belajar sama-sama, gitu. Jadi harus inovatif, kreatif. Bagaimana pembelajaran di kelas tidak membosankan, menyenangkan seperti itu. Oke. Kemudian untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi kenapa pernah ya Bapak Ibu ini berbagi saja. Saya tidak bermaksud menyinggung Bapak Ibu semua. Ini pernah saya itu sharing dengan anak-anak. Ada yang membolos sampai ke tidak ikut pelajaran itu ya, saya tanya. Ternyata alasannya Bapak Ibu guru di dalam kelas selain marah-marah tidak ada seperti itu. Jadi mohon maaf, ini cuma kita kan perlu belajar, kita perlu belajar. Saya sendiri sering marah Bapak Ibu, kadang tahu anak-anak kelakuannya seperti itu gregetan semremet. Tapi ketika saya ingat dengan kehadiran, nah itu bagaimana pembelajaran di dalam kelas itu supaya anak tidak menghindar gitu loh Bapak Ibu. Jadi mereka itu pilih, Bu saya baik di luar aja daripada di kelas nanti dimarahi juga, seperti itu. Jadi kita perlu belajar, kita perlu berbenah diri. Namanya manusia tidak ada yang sempurna, semua kelemahan ada pada manusia itu sendiri. Kita mengepalkan tangan ya, mengepalkan tangan ini
teori kontrol dari William Glasser. Mengepalkan tangan. Ketika kita mengepalkan tangan, mungkin ada benda yang paling berharga di dalam tangan kita. Itu kira-kira seakan-akan ada benda yang berharga di dalam tangan kita, di dalam genggaman kita. Kira-kira boleh tidak kalau orang lain membuka genggaman kita? Ruwet loh Pak, ini saya juga melakukan. Ini adalah teori kontrol di mana orang lain bisa saja membuka genggaman kita dan juga kita tidak bisa membuka genggaman tangan kita karena mungkin ada barang yang sangat bernilai di dalam genggaman ini. Ya, nanti kita bahas teori kontrol dari William Glasser. Ada 5 teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini istilahnya teori kontrol yang di sini kita lihat perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kita mencoba mengubah orang agar kita berusaha memahami pandangan orang lain, berpandangan sama dengan kita tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Ini teori ya. Sekarang kita masuk ke disiplin positif. Pengertian disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman adalah pilihan terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, hukuman tidak perlu digunakan sama sekali. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara hukuman itu sangat menyakitkan ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita sebagai guru ya, di sini kita sebagai orang tua kedua di sekolah. Kalau orang tua pertama di keluarga, orang tua kedua kita di sekolah, itu wajib mendisiplinkan, menumbuhkan motivasi intern atau motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Tentunya tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan ya. Perlu perjuangan, perlu komitmen, dan perlu kesepakatan bersama antara murid dan guru. Ya, ini menurut Diana Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu mentaati peraturan ketika ada hukuman supaya mereka tidak dihukum. Masuk sekolah tepat waktu jam 7 supaya mereka tidak dihukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Belajar saat ulangan belajar supaya dapat nilai yang baik. Nah, seperti itu kan ada penghargaan misalnya dari orang tua. Dok, kamu saya kasih uang sekian supaya nilai bagus. Sebenarnya penghargaan itu tidak baik karena kenapa? Munculnya tidak dari diri sendiri. Jadi mereka belajar karena ada
iming-iming hadiah. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang mereka impikan. Nah, ini yang terbaik ya Pak Kamil ya. Betul. Meskipun sulit menunjukkan motivasi dari dalam mereka sendiri, tetapi kita sebagai pendidik harus optimis bahwa mereka bisa menjadi diri mereka sendiri, bisa termotivasi untuk lebih baik, punya karakter dan bisa meraih mimpi. Kenapa budaya positif perlu dibentuk di sekolah? Supaya karakter siswa itu terbentuk. Karakter itu akan terbentuk karena adanya keyakinan diri, adanya kolaborasi dari berbagai pihak. Menanamkan motivasi intrinsik pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik akan tumbuh panjang di dalam hati murid. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Tugas guru adalah menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman supaya murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau di dalam kelas saja tegang, di dalam kelas saja yang ditemui hanya kemarahan guru, mereka akan mengembangkan idenya juga sulit. Mungkin seperti itu. Nanti salah, apa yang saya ungkapkan salah. Nanti kalau salah saya mesti dimarahi seperti itu. Seperti ini fasilitator saya Bu Endang itu kalau CGP-nya mengerjakan apapun itu selalu dipuji. Bagus, saya senang dengan karya Bapak Ibu seperti nggak pernah. Jadi saya itu senangnya, bahagianya itu kalau ikut CGP itu berada di lingkungan yang nyaman, gitu Bapak Ibu. Jadi teman-teman nggak usah takut, ya. CGP itu mengasihkan. Karena kenapa? Di situ kita banyak sekali mendapatkan berbagai ilmu. Mungkin kolaborasi dengan teman. Saya itu sampai heran juga ketika teman-teman saya itu lebih hebat dari saya. Jadi semuanya itu lebih dari saya Bu. Jadi di sini mungkin saya kelihatannya kan ibaratnya ya pinter Pak, tapi maksudnya dimintai tugas seperti ini saya insya Allah siap gitu ya. Di teman-teman saya itu lebih dari saya itu senangnya seperti itu. Jadi tergerak, saya termotivasi untuk ibaratnya untuk maju seperti itu. Jadi teman-teman Bu Sari dan Bu Desi nggak ada ya? Waduh. Gak usah ragu-ragu. Bu Sari, Bu Desi, monggo jenengan kurang bertahan ya. Semoga lancar. Kalau niat dari dalam diri. Jangan sampai ada nggak mau betul. Jangan seperti itu. Bisa asik Budaya positif di sekolah secara efektif dalam mengembangkan karakter peserta didik, yaitu ada satu posisi kontrol guru. Kita langsung saja ada 5 teori kontrol dari William Glasser, ada 5, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ini saya sebenarnya mau start video tadi di sini kita dalam gambar ini ya, saya mengumpamakan dan mencari gambar yang saya pas-paskan ya sebagai penghukum.
Di sini biasanya kalau guru sebagai penghukum itu biasanya ini guru kata-katanya itu apa ya, kasar, marah-marah dan murid menjadi takut. Kalau penghukum ini contoh, ini ada contoh dari 5 kontrol seorang ibu, aku namanya Pak. Selamat ya Ibu dan Bapak Guru hebat. Dan ini pada video kali ini kita akan membahas 4 posisi pemantau atau monitor dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Kamu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu sih kamu tidak terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau begini. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada lemah, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga,
dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Atau serio artinya ya. Atau serio. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya.
KMA? Ada lagi selain KMA? Selain KMA ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah KMA dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Itu tadi Bapak Ibu contoh dari sumber yang sangat terpercaya, karena itu juga yang saya dapatkan ketika saya belajar pelatihan dari PDB. Jadi ada 5 kontrol yang paling disarankan, artinya yang paling baik, tingkatannya yang paling tinggi itu adalah guru sebagai manajer. Ya, ketika kita mendapatkan permasalahan anak, ketika anak melakukan kesalahan, kita harus mengganti. Kita harus menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati bersama. Jadi kita tidak perlu emosi, tetapi menanyakan kesepakatan apa yang sudah dibentuk. Oleh karena itu nanti setelah ini besok mulai besok wali kelas membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan dijadikan satu keyakinan bersama, itu yang membuat tidak guru saja tapi juga murid dan guru. Jadi bagaimana cara membuat kesepakatan kelas? Itu ada caranya ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas dimulai dengan bertanya kepada siswa tentang bentuk kelas impian. Kelas impian mereka itu seperti apa? Ya, jadi ketika mereka mengemukakan sendiri-sendiri kesepakatan yang diinginkan, mereka diminta menulis, bisa ditulis di sticky note, kemudian ditaruh di kertas manila, tapi jangan lupa ketika menempelkan harus aman. Artinya kan kalau sticky note gampang lepas, mungkin nanti bisa dipasang plastik seperti itu biar awet. Jadi ketika anak-anak melakukan pelanggaran, kita tinggal menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Seperti itu. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Kegiatan kelas lewat curah pendapat, diskusi kelompok dahulu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seandainya masih ada perbaikan, boleh. Ya, ketika melakukan kesepakatan kelas, itu tentunya program P5 kita nanti harus dimasukkan. Program P5 kita yaitu pembuatan ekobrik dan juga peduli lingkungan. Jadi disepakati
nanti ketika kan seminggu 2 kali nggih Bu Mes untuk membawa botol minimal tadi ada anak-anak, Bu saya punya botol aqua di rumah saya bawa, mau saya bawa semua bisa seperti itu. Jadi kita nanti timnya akan membuat absen bagi siswa yang tidak membawa botol, nanti diketahui siapa, nanti dijelaskan, nanti akan ada programnya sendiri ya di sana. Jadi nanti tolong dimasukkan di Bapak Ibu wali kelas. Jadi program dari kita mengenai kebersihan, karena kan ada 5 nggih, ada 4 kresek nggih, 4 kresek. Yang satu untuk botol aqua dan gelas aqua. Berwarna biru. Yang kedua itu untuk bungkus permen, bungkus wafer snack yang berwarna merah, di kresek merah, Ibu. Yang bungkusnya berwarna kuning di kresek kuning. Terus yang oranye untuk bungkus lainnya warna kuning dan merah. Ya, kuning dan merah masuk ke lainnya. Nah, itu nanti tujuannya untuk apa tuh Bapak Ibu? Dalamnya itu apa namanya, bungkus-bungkus itu nanti kita gini-gini, kita masukkan ke botol, dipadatkan, disusun menjadi sebuah ekobrik yang bermanfaat, yang indah seperti itu. Jadi kita punya waktu kira-kira 3 bulan gitu. Untuk kelas 9 insya Allah 12 mingguannya. Untuk kelas 7-8 bisa sampai 5 bulan 4 bulan 4 sampai 5. Ya. Jadi kalau tidak semua kita bergerak, nanti takutnya tidak jadi namanya ekobrik. Ya, Bapak Ibu guru minta tolong kerjasamanya, nanti ikut mewanti-wanti anak, mengingatkan anak, dikontrol ya kreseknya di belakang itu kira-kira sudah pas apa belum, sudah terisi apa belum. Karena selama ini ketika sekolah mengadakan program mengumpulkan gelas aqua itu banyak yang mencampurkan dengan kotoran gitu loh, maksudnya masih basah dimasukkan, terus buka kental dimasukkan, minuman yang belum dibuang dimasak enaknya sendiri gitu loh. Jadi nanti kalau kita bareng-bareng insya Allah bisa terwujud dengan dimotivasi oleh yang namanya polisi kelas tadi dan tim P5, insya Allah bisa berjalan seperti itu. Ini tugas dari Bapak Ibu guru wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Kira-kira berapa hari guys saya mengontrol keyakinan kelas nanti, karena kan itu juga dilaporkan keyakinan kelas. Karena CGP itu perjalanannya panjang. Nanti ketika ekobrik jadi itu bisa untuk buat saya untuk apa namanya, panen hasil karya. Ya, panen hasil karya pada luka keju. Ya, minta dukungan dari Bapak Ibu supaya anak-anak saat itu bukan karena tugas saya juga loh Bapak Ibu, ini untuk menanamkan karakter, menanamkan kepedulian siswa. Kita tahu bahwa siswa di sini itu kalau disuruh mesti kayu-kayu, saya itu merasakan sendiri. Terus nanti tahu-tahu bisa bilang kalah sampai kalah saya kerjakan sendiri, karena katanya Dian Jadwandoro guru itu bisa menjadi contoh, itu bisa menjadi contoh. Tapi tadi kelihatannya anak-anak yang diprogramkan untuk menjadi polisi kelas tadi semangat gitu. Tadi saya tahu sama Bu Mes semangat sekali, semoga Bapak Ibu guru juga seperti itu ya. Kemudian ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal itu karena hukuman dan penghargaan tadi. Hukuman itu ternyata membuat sakit hati. Ya, menghukum itu membuat siswa sakit hati, membuat siswa tidak nyaman, murid ketakutan, memaksa. Jadi kalau restitusi tadi kan 5 kontra yang terakhir itu kan guru
sebagai manajer itu disebut sebagai restitusi, ya. Jadi murid sendiri yang mencari solusi. Guru hanya membuat pertanyaan pemantik, pertanyaan memancing siswa untuk bisa mengungkapkan apa yang seharusnya dia lakukan, seperti itu. Sebetulnya itu dalam BK itu sudah seperti itu, mungkin tapi kurang istilahnya kurang prosedur gitu loh. Kalau BK kan ketika kita melakukan membantu siswa untuk mencari solusi juga hampir seperti itu. Kemudian murid menyembunyikan masalah takut, tapi ketika kita pancing akhirnya ngaku. Hari ini tadi ya Bapak Ibu, alhamdulillah Pak Yulis tadi menemukan, alhamdulillah maksudnya ketemu gitu loh, ketemu pelakunya membawa tadi minumannya. Ternyata biasanya setelah saya selidiki anak-anak itu banyak sekali. Ya, saya juga terima kasih. Tadi saya sudah tahu lebih. Matikan kreativitas, mengukur dengan sistem ranking, merampas hak untuk menghargai kerja. Oleh karena itu, kurikulum 13 itu kan tidak ada ranking, karena ranking itu akan merusak, istilahnya merusak kreativitas, karena bukan berarti yang dapat ranking itu yang paling terbaik, bukan sebenarnya. Jadi oleh karena itu nggak ada ranking, semua juara, semua punya karakter unik sendiri-sendiri. Mereka bisa berkembang dengan mengembangkan potensi yang dia miliki. Ya, tidak bisa disamaratakan. Konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu dengan konsekuensi penguatan jiwa. Oke, sekarang kenapa Bapak Ibu kondisi di kelas itu dibuat senyaman mungkin? Karena kenapa? Karena manusia itu punya kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan akan bertahan hidup. Ya, kebutuhan akan bertahan hidup, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, terus kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kekuasaan. Jadi di dalam kelas, kenapa ada beberapa kasus ketika anak siswa itu di dalam kelas diajar, guru ada yang ngantuk, ada yang istilahnya tidak konsentrasi. Itu karena mereka juga butuh yang namanya kesenangan, butuh fun. Di dalam kelas itu butuh kreativitas, tidak monoton. Butuh rekreasi. Jadi butuh gerakan itu maksudnya apa? Ketika siswa diajar guru, siswa tidak menerima Bapak Ibu, jadi tidak hanya menerima apa yang kita sampaikan, tapi diberi kesempatan siswa untuk mengembangkan ide-ide yang mereka miliki melalui tadi bisa bersekolah dan lain-lain. Terus juga pengen beri kasih sayang. Kalau ibaratnya ngantuk seperti itu, tadi kan diberi permainan dan lain sebagainya. Terus kalau cinta kasih sayang, kalau murid salah, jangan hanya dimarahi, tapi dikasih gambaran hidup, gambaran kehidupannya seperti ini. Kemudian dia bisa bisa memberikan apa yang dia inginkan. Kita harus memberi kesempatan siswa untuk berbicara di depan Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian kebutuhan akan kekuasaan, menguasai kelas yang dia inginkan. Ya, ini sedikit tentang segitiga restitusi. Kalau tadi langkah-langkah, sekarang adalah ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan menebus kesalahan.
menguatkan